Prancis menentang tuduhan Joe Biden yang sebut Rusia lakukan genosida. Minta hati-hati pakai istilah. Kali ini Presiden Prancis Emmanuel Macron tidak sependapat dengan pernyataan Presiden Amerika Serikat Joe Biden yang menuduh Rusia melakukan genosida ke Ukraina. Macron bahkan memperingatkan Biden agar hati-hati memakai istilah secara verbal. Dikutip dari Kompas.com yang dilansir dari AFP pada Kamis 14 April 2022. Hal itu disampaikan Macron dalam kampanyenya untuk pemilihan ulang Presiden Prancis. Ia mengatakan para pemimpin dunia harus berhati-hati dalam berbahasa. Terlebih dalam merespon aksi operasi militer khusus Rusia ke Ukraina yang hingga kini masih menjadi sorotan publik. Macron lantas menyinggung pernyataan Biden yang menuduh Rusia melakukan kejahatan genosida di Ukraina. Ia menuturkan, seharusnya pemimpin berhati-hati dalam menggunakan terminologi genosida untuk keadaan ini. Hal ini mengingat Ukraina dan Rusia adalah bangsa yang bersaudara. Macron juga memperingatkan dengan tuduhan itu akan membantu mengakhiri konflik Rusia-Ukraina. Meski demikian, Macron sendiri sangat menyayangkan penyerangan Rusia ke Ukraina. Ia bahkan menyebut Rusia secara sepihak melakukan pengepuran secara brutal. Macron menilai Rusia harus mempertanggungjawabkan aksinya tersebut. Saya akan mengatakan bahwa Rusia secara sepihak melancarkan perang paling brutal, bahwa kejahatan perang dilakukan tentara Rusia dan perlu untuk menemukan mereka yang bertanggung jawab dan membuat mereka menghadapi keadilan, kata Macron. Orang nomor satu di Prancis ini mendorong Rusia menghentikan operasinya dan membangun perdamaian. Tetapi pada saat yang sama saya melihat fakta dan saya ingin mencoba sebanyak mungkin untuk terus dapat menghentikan perang ini dan membangun kembali perdamaian. Saya tidak yakin bahwa eskalasi verbal mendukung tujuan ini, katanya. Macron memilih prioritas saat ini yaitu tercapainya senjata melalui diplomasi sebagaimana diinformasi sebelumnya. Biden menuduh militer Rusia melakukan genosida di Ukraina. Menjadi semakin jelas bahwa Putin hanya mencoba untuk menghapus gagasan, bahkan untuk bisa menjadi seorang Ukraina, ujar Biden. Bahkan tuduhan itu sudah berulang kali dinyatakan oleh Biden dalam sejumlah kesempatan. Pemimpin ISIS itu menyebut genosida yang dilakukan Rusia sudah berlangsung sejak operasi militer khususnya pada 24 Februari 2022. Rusia tidak terima dengan kecaman baru dari Amerika Serikat, di mana Presiden AS Joe Biden menggunakan kata genosida untuk menggambarkan tindakan Kremlin di Ukraina. Kami sangat tidak setuju dan menganggap tidak dapat diterima setiap upaya untuk mendistorsi situasi dengan cara ini, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan Rabu 13 April 2022, dikutip dari Al Jazeera. Ini hampir tidak dapat diterima dari seorang Presiden Amerika Serikat, negara yang telah melakukan kejahatan terkenal belakangan ini. Kata Peskov menambahkan AS munafik atas kejahatannya sendiri. Sehari sebelumnya Biden menuduh pasukan Rusia melakukan genosida di Ukraina. Ini istilah baru yang menggambarkan serangan Moskow ke Kiev. Biden sebelumnya menyebut Putin sebagai penjahat perang. Ya, saya menyebutkan genosida karena makin jelas bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin hanya mencoba menghapus gagasan untuk bisa menjadi orang Ukraina dan buktinya semakin banyak, kata Biden. Putin juga menolak tuduhan palsu bahwa pasukannya melakukan kejahatan perang di kota Bucha di Ukraina, di mana kuburan massal ditemukan setelah pasukan Rusia mundur. Sebaliknya, Moskow menuduh Ukraina melakukan kekejaman di kota tersebut. Pernyataan genosida oleh Biden mendapat pujian dari Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang telah mendorong para pemimpin Barat untuk menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan serangan Rusia ke negaranya. Kata-kata yang benar dari seorang pemimpin sejati Ed Potus, Presiden Amerika Serikat, tweet Presiden Ukraina pada hari Selasa. Manggil sesuatu dengan nama mereka sangat penting untuk melawan kejahatan. Kami berterima kasih atas bantuan AS yang diberikan sejauh ini. Dan kami sangat membutuhkan lebih banyak senjata berat untuk mencegah kekejaman Rusia lebih lanjut, kata Zelensky. Sebaliknya, Presiden Prancis Emmanuel Macron menolak menggunakan istilah genosida untuk menggambarkan tindakan Rusia di Ukraina. Menurutnya, kecaman semacam itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kementerian Luar Negeri Korea Utara telah membela Rusia dalam invasinya ke Ukraina. Dalam pernyataan di situs resmi, Kemenlu Korea Utara menyebut perilaku Amerika Serikat sebagai akar penyebab konflik di Ukraina. Ini adalah tanggapan resmi pertama Korea Utara terhadap operasi militer Rusia yang sedang berlangsung. Krisis Ukraina juga berakar pada kekuatan dan kewenangan Amerika Serikat, dikutip dari situs Kementerian Luar Negeri Korea Utara Senin 28 Februari 2022. Pernyataan itu berpendapat bahwa Washington mengejar supremasi militer dengan mengabaikan permintaan sah Rusia untuk keamanannya. Ia menuduh AS secara tidak adil mencampuri urusan dalam negeri negara lain tanpa memperhatikan perdamaian dan stabilitas negara lain.
Keseimbangan kekuatan di Eropa hancur dan keamanan nasional Rusia sangat terancam oleh ekspansi dan ancaman sepihak NATO. Amerika disebut mengabaikan langkah-langkah pertahanan diri yang diambil oleh negara lain, termasuk Rusia. Pernyataan itu menuduh Amerika selalu tidak adil dan kerap memprovokasi karena arogansi dan standar ganda yang diterapkan. Itu adalah gaya Amerika. Itu adalah arogansi dan standar ganda. Bunyi pernyataan tersebut. Senada dengan Korea Utara, China juga menuding Washington dan sekutunya membesar-besarkan situasi dan memanasnya api di Ukraina. Beijing juga mengutuk sanksi terhadap Rusia sebagai solusi yang tidak efektif dan meminta Barat untuk mengatasi masalah keamanan Moskow. China juga mencabut pembatasan impor atas pengiriman gandum Rusia yang bikin menjadi penyelamat bagi ekonomi Kremlin dalam menghadapi sanksi Barat. Rusia mulai invasi ke Ukraina pada 24 Februari dengan mengklaim bahwa itu adalah satu-satunya pilihan yang tersisa untuk menghindari ancaman NATO dari wilayah Ukraina. Presiden Rusia Vladimir Putin berdalih bahwa tujuan operasi militer khusus di Ukraina adalah untuk demilitarisasi dan denazifikasi. Tetapi Kiev menyatakan serangan itu tidak dapat dibenarkan dan tidak beralasan. Invasi Moskow ke Ukraina memicu protes langsung di negara-negara barat dengan serentetan sanksi baru untuk Rusia. Sanksi ini dirancang untuk melumpuhkan ekonomi Rusia dan secara langsung dengan menargetkan Putin dan pejabat tinggi Rusia lainnya. Perang Ukraina dan Rusia masih terus bergulir, tak hanya kontak senjata di daratan, namun konflik kedua negara tersebut sudah sampai menggunakan serangan udara. Rudal-rudal Rusia dikabarkan jatuh di beberapa kota Ukraina. Korban jiwa tak terhindarkan, mulai dari militer hingga warga sipil. Namun belum lama ini kabar mengejutkan datang dari kota Kramatorsk. Sebanyak 52 warga sipil tewas dihantam rudal, 5 diantaranya masih anak-anak. Klaim Barat rudal tersebut merupakan milik Rusia. Namun belakangan diketahui terkuak rudal hantam kota Kramatorsk bukan punya Rusia. Rudal yang tewas 52 warga sipil ternyata milik militer Ukraina. Informasi selengkapnya adalah dalam artikel ini. Dilansir Kompas TV, Rusia kembali membantah serang rudal ke kota Kramatorsk. Ukraina dengan menampilkan sebuah nomor seri yang membuktikan rudal Tochka-U yang jatuh di Kramatorsk milik militer Ukraina. Seperti dilaporkan RIA Novosti Minggu 10 April 2022. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut foto-foto yang diambil wartawan Barat dengan izin Kiev membuktikan rudal Tochka-U yang menyerang Kramatorsk adalah milik Ukraina.